Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu manajer paling karismatik dan berpengaruh di sepak bola modern. Siapa lagi kalau bukan Jurgen Klopp. Mulai dari filosofi sepak bola heavy metalnya, sampai gimana caranya dia mengubah peragu menjadi percaya, kita akan kupas tuntas apa sih yang bikin legenda satu ini begitu spesial. Yuk, kita mulai dari sini. Dari kata-katanya sendiri waktu pertama kali datang ke Inggris. Di saat banyak manajer lain bangga dengan julukan The Special One, Klopp justru datang dan bilang, saya ini the normal one. Justru pernyataan yang rendah hati inilah yang bikin dia langsung beda dan dicintai banyak orang. Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang pria biasa ini bisa jadi salah satu manajer sepak bola terhebat? Perjalanannya ini luar biasa. Dari seorang pemain yang biasa-biasa aja menjadi seorang revolusioner taktis yang mengubah wajah beberapa klub terbesar di Eropa. Oke, untuk menjawab itu, kita harus mundur sedikit ke akarnya di Jerman. Disinilah identitas dan filosofi manajerialnya terbentuk. Awalnya di Mainz, klub yang dia angkat ke level yang belum pernah mereka bayangkan, lalu di Borussia Dortmund, tempat dia membangun reputasinya di panggung dunia. Kalau kita lihat perjalanannya, wow, ini jelas banget peningkatannya. Di Mainz, dia bikin sejarah dengan membawa mereka promosi ke Bundesliga untuk pertama kalinya. Terus di Dortmund, dia melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, ngerusak dominasi Bayern Munich dengan 2 gelar liga berturut-turut. Luar biasa. Nah, di balik semua kesuksesan itu, ada satu filosofi taktis yang unik banget, yang dia sebut sepak bola heavy metal. Ini bukan cuma soal menang, tapi soal gimana cara mainnya. Intensitas tinggi, energi penuh, semangat membara yang bikin lawan kelabakan. Cepet, agresif, nggak ada hentinya, persis kayak musiknya. Oke, jadi apa sih inti dari heavy metal ini? Namanya gegenpressing atau counter pressing. Idenya sebenarnya simple tapi jenius banget. Coba bayangin, momen di mana tim lawan paling rapuh itu ya beberapa detik setelah mereka berhasil merebut bola. Nah, di saat itulah timnya Klopp langsung nyerang, merebut bola lagi sebelum lawan sempat mikir mau ngapain. Dan ini dia yang keren, menurut Klopp sendiri, gegenpressing itu bukan sekedar taktik bertahan. Buat dia, ini adalah playmaker terbaik. Sebuah cara paling efektif untuk menciptakan peluang menyerang justru di saat lawan sedang dalam posisi paling nggak siap. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas banget gimana cara kerjanya di lapangan. Ini bukan lari-lari ngejar bola tanpa arah ya. Ini adalah gerakan kolektif yang terorganisir, intensitas tinggi buat merebut bola di area yang berbahaya bagi lawan. Dalam sekejap, pertahanan bisa langsung berubah jadi serangan mematikan. Oke, dari Jerman kita terbang ke Inggris, ke babak yang mungkin paling kita kenal, 9 tahun masa baktinya yang benar-benar mengubah Liverpool. Disinilah status legendanya benar-benar terukir permanen. Coba deh ingat, waktu dia datang ke Anfield tahun 2015, Liverpool itu lagi, ya gitu deh, penuh keraguan setelah bertahun-tahun hampir juara, tapi gagal. Di konferensi pers pertamanya, dia langsung berjanji mau mengubah peragu menjadi percaya. Ini bukan sekedar omongan, ini adalah sebuah janji untuk membangunkan kembali raksasa yang tertidur. Dan hasilnya, wow, dia benar-benar nepatin janjinya. Banjir trofi datang lagi ke Anfield, termasuk trofi Liga Champions ke-6. Tapi puncaknya tentu saja saat dia memberikan apa yang paling dirindukan fans selama 30 tahun, gelar Premier League. Momen itu benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai dewa di Liverpool. Tapi, gini, sepak bola heavy metal yang super ofensif itu gak akan bisa jalan kalau gak ada pondasi yang kuat. Klopp sadar betul, untuk bisa menyerang habis-habisan, pertahanannya harus sekokoh benteng. Coba deh lihat angkanya, ini benar-benar nunjukin perbedaannya. Sebelum kedatangan Virgil van Dijk dan Alisson Becker, gawang Liverpool kebobolan 38 kali. Musim berikutnya, setelah mereka berdua datang, angka itu terjun bebas, jadi cuma 22. Revolusi di pertahanan inilah yang jadi landasan sempurna buat semua trofi yang mereka menangkan. Setelah 9 tahun yang luar biasa di Liverpool, Klopp akhirnya pamit di tahun 2024. Banyak yang patah hati dan banyak juga yang bertanya-tanya. Terus, apa selanjutnya buat The Normal One? Tapi jangan kira dia liburan ya. Dia nggak benar-benar istirahat. Sebaliknya, dia langsung terjun ke peran-peran penting di belakang layar. Mulai dari ngurusin beberapa klub di bawah Red Bull, jadi penasihat Liga Jerman, sampai jadi komentator ahli buat Piala Dunia. Walaupun sekarang sibuk di belakang layar, gosip soal dia balik ngelatih itu nggak pernah berhenti.
Dua nama besar selalu muncul, Real Madrid yang katanya butuh intensitas emosional ala Klopp, dan tentu saja tim nasional Jerman, sebuah pekerjaan yang katanya jadi impian jangka panjangnya. Dan yang bikin fans Liverpool deg-degan, dia bahkan ngasih sinyal. Dia nggak nutup pintu buat kemungkinan suatu saat nanti balik lagi ke Anfield. Dia bilang, Liverpool itu satu-satunya klub Inggris yang bisa dia latih lagi. Wah! Jadi kesimpulannya gimana? Jelas banget, pengaruh Klopp di dunia sepak bola itu masih jauh dari kata selesai. Entah dia bakal balik lagi ke pinggir lapangan atau terus membentuk permainan dari balik layar, satu hal yang pasti. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa semangat, intensitas, dan kemampuannya yang luar biasa untuk membuat orang percaya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah babak berikutnya akan menarik, tapi bagaimana dia akan mengubah permainan ini sekali lagi.